Seorang pemuda miskin bernama Arjuna tinggal di desa terpencil. Dia hidup dari hasil kerja keras bertani di ladang kecil miliknya. Kehidupannya sulit, tapi ia tetap bersikap rendah hati dan berjiwa besar. Pondok kecil yang ia tinggali, beratap jerami dan berdinding bambu, berdiri di tepi ladang kecil yang ia garap dengan susah payah. Hidupnya serba kekurangan, hasil ladang yang ia tanam seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, meski hidupnya penuh kesulitan, Arjuna tetap memiliki hati yang besar. Ia tidak pernah mengeluh, dan seringkali membantu tetangganya yang membutuhkan. Di sela-sela kesibukannya, Arjuna suka memandangi perbukitan yang melingkupi desanya, seolah-olah berharap ada kehidupan yang lebih baik menantinya di suatu tempat. Walau lelah, ia tetap percaya bahwa kerja keras dan kebaikan akan membawa kebahagiaan suatu hari nanti. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Arjuna berjalan sendirian ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan itu lebat dan penuh misteri, dengan pohon-pohon tinggi menjulang dan suara-suara binatang yang bergaung di kejauhan. Udara di hutan terasa dingin, dan sinar matahari yang tersisa hanya menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pola bayangan di tanah. Saat ia memungut ranting-ranting kering, langkahnya terhenti oleh suara lemah yang terdengar seperti rintihan. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati sumber suara. Di hadapannya, tergeletak seekor ular besar berwarna emas, panjangnya hampir sepanjang batang pohon. Tubuh ular itu terluka, darah menetes dari sisi emasnya yang bersinar lemah di bawah cahaya sore. Alih-alih merasa takut, Arjuna justru diliputi rasa iba. Ia mendekat perlahan, berlutut di samping ular itu. "Kau terluka?" katanya pelan, meski tahu ular itu mungkin tidak mengerti. Dengan lembut, ia merobek sebagian kain dari bajunya, kemudian membalut luka di tubuh ular itu. Panjang waktu, ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi, seolah-olah menyadari bahwa pemuda ini sedang menolongnya. Setelah selesai, Arjuna mengelus kepala ular itu dengan hati-hati, mencoba menenangkan makhluk besar itu. "Kau akan baik-baik saja sekarang," bisiknya. Ular itu menatapnya dengan mata berkilau, seakan mengucapkan terima kasih, sebelum beristirahat di atas dedaunan. Arjuna duduk di dekatnya, menjaga ular itu sampai ia yakin kondisinya mulai membaik. Setelah disembuhkan, ular itu berbicara kepada Arjuna, mengaku sebagai ratu ular. Sebagai ungkapan terima kasih, ular itu menawarkan sebuah hadiah misterius kepada Arjuna. Setelah memberikan hadiah, ular itu berubah menjadi seorang wanita cantik dengan pakaian megah layaknya seorang ratu. Arjuna terpesona oleh kecantikannya. Ratu ular meminta Arjuna untuk menikahinya sebagai tanda terima kasih dan cinta. Arjuna merasa ragu karena status sosial mereka yang berbeda, tapi akhirnya menerima. Pernikahan mereka berlangsung di dunia ular. Arjuna dikelilingi oleh makhluk-makhluk ajaib dan alam yang mempesona. Setelah pernikahan, Arjuna tinggal bersama sang ratu di kerajaan ular. Kehidupan barunya penuh dengan keajaiban dan kemewahan. Orang-orang dari desa Arjuna yang tamak datang untuk memanfaatkan kekayaan kerajaan ular, memohon bantuan dengan tipu daya. Arjuna terjebak antara membantu orang-orang desa atau melindungi kerajaan ular dari ancaman. Orang-orang desa mencoba mencuri harta kerajaan ular, membuat sang ratu marah besar. Arjuna memohon maaf kepada sang ratu atas kelakuan orang-orang desa, dan berjanji untuk membuktikan kesetiaannya. Akhirnya, sang ratu dan Arjuna berhasil menciptakan perdamaian antara dunia manusia dan dunia ular, hidup bahagia selamanya.